jantung Bukit Barisan tersimpan sebidang rimba yang dijaga bukan oleh petugas negara, tapi oleh warga Desa Birun. Inilah hutan Desa Birun, sebuah warisan alam yang hidup dan dilestarikan dengan kesadaran serta cinta. Di tengah rimbunnya hutan Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, tersimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan ini bukan sekedar pepohonan dan tanah, tapi warisan kehidupan bagi masyarakatnya. Desa Birun terletak di Kabupaten Merangin, Jambi. Sejak tahun 2017, masyarakat mendapat hak untuk mengelola hutan secara sah melalui skema hutan desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dengan luas 2.788 hektar yang dikelola secara langsung oleh warga desa, bagi mereka hutan adalah sumber pangan, obat-obatan, dan kehidupan berkelanjutan. Hutan Desa Birun adalah contoh hidup bagaimana masyarakat bisa menjadi penjaga hutan yang paling tangguh. Mulai dari kami itu menolak PT Tujuh Kaki Dian yang berada di dalam wilayah Desa Birun. Atas nama masyarakat Desa Birun selaku lembaga adat mengusul dengan Menteri Kehutanan bagi yang sebelah Sungai Merangin arah ke Siau itu dikuasai oleh PT, minta dikembalikan ke desa. Maka Menteri Kehutanan itu menerima usulan kami, maka terjadilah dikembalikan ke desa, tapi sebagian dijadikan hutan desa, sebagian dijadikan TNKS. Maka itu kami mengusul sehingga sampai keluarlah SK-nya di tahun 2017. Nah, itulah SK hutan desa keluar. Seandainya hutan desa Birun tidak ada, secara tidak langsung kami susah untuk mengelola hutan yang masih dalam naungan payung pemerintah yaitu HP. Jadi secara tidak langsung kami tidak berkompeten untuk melaksanakan pemeliharaan hutan itu tadi. Salah satu contohnya, seandainya hutan desa itu tidak ada di Desa Birun, secara tidak langsung sudah sangat merugikan desa. Terutama di segi batas wilayah desa. Dengan adanya hutan desa, batas desa merujuk batas wilayah hutan desa. Namun, menjaga hutan bukan perkara mudah. Hutan Desa Birun tak luput dari ancaman perambahan liar, penambangan emas tanpa izin, hingga tekanan ekonomi yang mendorong eksploitasi. Segenap pengelola hutan desa, pemerintah Desa Birun bekerja sama bersinergi untuk menjaga pengelolaan hutan desa, terutama terhadap illegal logging atau peti yang perlu kami antisipasi bersama dengan masyarakat desa. Ya, kami sudah berada di Sungai Skladi, titik alat bekerja di area hutan Desa Birun. Ini sementara alat ini sudah kami hentikan untuk 1 unit. Ini rencana ini kami sudah mau dibawa keluar langsung. Nah itu.
Jadi kawan-kawan dan rekan-rekan sepakat bawa keluar aja. Mari. Melalui lembaga pengelola hutan desa, tim patroli kini rutin melakukan patroli. Hutan desa tetap terjaga. Menyusuri batas, memeriksa jejak, mencatat pelanggaran. Tidak ada senjata, hanya komitmen dan kekompakan. Kemarin itu pernah kejadian ada peti dan perambahan hutan illegal logging di wilayah hutan desa. Dari pihak Pemdes, LPHD, tim patroli bersatu kompak untuk turun langsung ke dalam hutan desa Birun. Setelah kami melakukan pelaksanaan patroli, segenap tim patroli LPHD, kami menemukan peti illegal logging. Sesudah itu kami langsung keluar untuk mengambil langkah-langkah. Sudah dibikin surat himbauan 3 kali 24 jam. Setelah itu kami tunggu dari pihak LPHD, tim patroli, Pemdes, ternyata dia tidak ada itikat baiknya untuk datang. Seterusnya kami pun mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, yang lebih kuat untuk ke depannya. Tidak bakal mundur kami dari LPHD dan masyarakat Desa Birun. Tidak ada kata-kata mundur. Adat juga bicara soal hutan. Aturan lokal tanpa surat resmi, tapi ditaati. Kalau tentang di hukum-hukum yang ada peraturan di desa tentang adat itu sangatlah banyak. Contoh seperti masuk ke dalam hutan, itu hutan mempunyai larang pantang. Karenanya teluk sati entau batuah gunung badewa bediatu. Jadi kita harus menjaga pantang itu kehormatan terhadap yang menunggu di hutan. Kalau kita lancang masuk ke hutan tanpa izin, tanpa mengikuti peraturan yang ada di hutan, kita akan sengsara. Contoh, ya, kita mandi di hutan bebas tanpa basahan, itu orang yang ada di hutan itu bakal akan marah. Seperti harimau, ya penunggu-penunggu yang ada di hutan itulah akan marah. Jadi kita tuh harus menghormati apapun larang pantangnya yang ada kita taati. Kalau untuk wilayah desa itu seperti menebang pohon, kepayang, nau, durian itu dilarang oleh adat menebang. Kalau sempat ditebang itu disapu adat itu berhutang. Kalau zaman nenek kita dulu hutangnya kambing sikuk ber-20, memang larang lah, tak boleh nebang nau, durian, kepayang itu tak boleh lah. Jangankan menebang, menutuh kepayang tak boleh. Itu nubuh kata kami itu meracun kata kini. Itu tak boleh lah. Maka kalau kedapatan siapa yang menubuh itu berhutang. Nilai keadaan sungai yang ditubuh. Kalau sungai itu besar pula lah hukumannya. Contoh seperti Sungai Merangin, kalau yang diracun, yang ditubuh, itu hutangnya ke bawah sikuk ber-20. Kalau sungai kecil-kecil itu nilainya hutang kambing sikuk ber-20. Berbagai pihak datang bukan untuk menggantikan, tapi mendampingi. Mereka memperkuat kemampuan masyarakat melalui pelatihan, legalitas, dan alat bantu. Program Rimba Kolektif menjadi salah satu program yang saat ini dikerjakan oleh Perkumpulan Alam Hijau bersama teman-teman LTB yang ada di Merangin.
untuk memberikan dukungan terhadap pengelolaan hutan desa secara lestari di beberapa desa yang ada di Kabupaten Merangin. Salah satunya adalah hutan desa Desa Birun. Melalui program ini kami berharap bisa mendukung LPHD sebagai pengelola hutan desa melakukan pengelolaan hutan desa secara lestari dengan menjaga keseimbangan fungsi climate, community, dan biodiversity. Menjaga hutan desa memang bukan perkara yang mudah. Kita tahu bahwa eksistensi hutan desa, termasuk Desa Birun, saat ini berada pada situasi yang penuh dengan tekanan. Beberapa ancaman yang secara nyata ditemukan oleh tim patroli dari LPHD, dari beberapa kali putaran patroli yang dilakukan pada tahun ini adalah adanya atau maraknya kegiatan illegal logging dan pertambangan emas ilegal. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi LPHD, pemerintah desa, maupun kami sebagai pendamping dari LPHD. Berbagai upaya sudah kita lakukan. Salah satunya adalah kita melakukan kegiatan patroli gabungan yang melibatkan seluruh stakeholder desa untuk memastikan dan mengumpulkan informasi sekomprehensif mungkin terhadap aktivitas ilegal yang ada di dalam areal hutan desa. Dari kegiatan patroli tersebut kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan pemerintah yang mempunyai kewenangan di dalam melakukan pengamanan terhadap areal kawasan hutan. Selain itu kami juga secara resmi juga melakukan pelaporan terhadap temuan kegiatan ilegal ini kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dengan harapan pemerintah memberikan dukungan untuk penyelesaian kasus-kasus atau kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di areal hutan desa. Karena LPHD tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan kegiatan ilegal yang ada di dalam hutan desa. Upaya ini tentu kami harapkan bisa menjadi ruang sinergi dan kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan cita-cita pengelolaan hutan secara lestari. Secara bersama-sama kita ingin mendukung terwujudnya visi dan misi pengelolaan hutan Provinsi Jambi, yaitu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Kini pengelolaan tak lagi insting semata. Lembaga pengelola hutan desa bekerja dengan sistem anggaran, laporan, dan akuntabilitas. Masyarakat percaya karena mereka dilibatkan. Masa depan bukan sekedar nanti. Ia dimulai hari ini dari tawa anak-anak yang mengenal akar mereka. Hutan desa kita sebagian dibuatlah zona untuk pemanfaatan. Sebagian tu bersama-sama lah menjaganya supaya masyarakat, anak cucu kita akhirnya nanti bisa hidup di dalam itu, ekonomi di dalam itu. Itulah sedapat mungkinnya yang saya mau pesankan. Di setiap langkah mereka menulis masa depan. Satu pohon, satu tindakan, satu harapan pada satu waktu. Birun bukan sekedar nama desa. Ia adalah kisah perlawanan terhadap lupa. Kisah bagaimana manusia bisa menjaga rimba dan merawat harapan. Ade Bukit Gajah Berani.